So ini gambaran waktu gue attending the book launch dari Kartika Suminar. Ini gue dapat kayak buku bacaannya dulu kayak tentang narcissistic abuse itu seperti apa. Oke, di today's video gue mau sharing kayak pengalaman gue pertama datang ke event book launching dari Kak Kartika Suminar. I'll insert her photo here and Instagram. Dan gue mendatangi event tersebut, book launching, yang dimana I feel so related because I'm a narc abuse juga. Kayak maksudnya gue narcissistic abuse survivor, dan gue diundang ke sana, dan di situ gue ngerasa kayak a little bit emotional banget karena ada a few part yang I feel like relate gitu, kayak oh my god, jadi kayak agak sedikit tearful aja pas di event, cuman gue nggak recording myself while I'm being tearful. So dari event book launching itu tuh apa aja sih yang gue pelajari tentang narcissistic personality disorder. Kita dulu di buku ini tuh sebenarnya membahas tentang apa sih. Jadi bukunya tuh adalah Broken but Unbroken. Jadi diceritain itu ada seseorang namanya Kak Kartika Suminar, yang beliau itu adalah seorang narcissistic victim gitu, narcissistic, korban narcissistic abuse, yang dimana beliau itu tuh menikah dengan seorang lelaki dan memiliki seorang anak. Di pernikahan yang kedua selama 23 tahun ini tuh beliau tuh mengalami abusive dari verbal maupun physical abuse, yang dimana beliau juga tuh tidak menyadari bahwa suatu hal tersebut adalah sesuatu hal yang kayak sebenarnya tuh toxic dan harusnya di cut off gitu, karena seperti yang sudah gue bahas di video sebelumnya tentang your partner is the reflection of how much you love yourself. Gue akan insert the videonya di sini atau nggak di sini atau nggak on the description box. So you guys just make sure to check on the description box down below kalau misalkan kalian belum tahu maksud yang tadi gue bilang apa. So anyway, jadi si kasus Kak Kartika ini tuh mengalami kayak a few of childhood trauma yang ngebuat dia tuh punya sense of low self-worth and self-esteem juga. Jadi dia lack of self-love juga, and then dia ketemu sama seseorang yang memiliki traits NPD gitu kan. Dan kebetulan temennya si Kak Kartika ini tuh adalah psikolog, dan dia cerita tentang apa yang what happened to her, and then ya yang psikolognya itu bilang bahwa itu traits narcissistic personality disorder. Cuman kalau orang NPD itu tuh jarang banget yang ke psikiater, kecuali dia punya penyakit bawaan seperti misalnya anxiety disorder, dan mereka datang ke psikiater tuh kan anxiety-nya baru distinguished ada NPD. So anyway, balik lagi ke cerita Kak Kartika Suminar. Beliau bertahan di pernikahan selama 23 tahun, dan akhirnya beliau memutuskan untuk bercerai. Karena dia juga menyadari bahwa dia emang harus menyayangi dirinya, dia harus bahagia juga, dan gak mungkin hidupnya mau selalu di-abuse seperti ini. Dan juga Kak Kartika ini tuh kebetulan punya sahabat yang ketemu di Bali juga, yang kayak ngebuat beliau itu tuh ngerasa kayak feel supported, dan di situ dia juga di-encourage untuk choose her happiness gitu, dan meninggalkan sesuatu hal yang kayak emang toxic aja, which is her husband gitu. Banget kisah-kisah dari si Kartika Suminar yang ngebuat kita tuh untuk lebih melek lagi, aware lagi dengan narcissistic personality disorder traits. Dan kita sebagai wanita juga yang most likely yang dapat abuse-nya rather than we become the NPD one, itu tuh kita harus gain the awareness what kind of NPD traits yang benar-benar kayak kita harus being aware dan harus kita jauhin, dan harus kapan this relationship you need to be cut off gitu. Disitulah awareness yang Kak Kartika tuh pengen emphasize di dalam buku tersebut, dan juga bring awareness lah ke semua wanita-wanita di sana. Kenapa kebanyakannya adalah untuk bring awareness ke wanita-wanita di luar sana? Karena berdasarkan penelitiannya, jadi sebelum gue masuk ke book launching itu, gue dikasih kertas gitu, it's all about the facts, about the facts tentang NPD. Dan di situ tuh ada penelitian bahwa NPD ini tuh menyerang 75% laki-laki dibandingkan wanita. Dan di situ kenapa makanya wanita harus lebih more aware dengan traits yang cowok-cowok punya gitu. Traits NPD yang cowok-cowok itu tuh punya. Apalagi kalau misalnya kalian punya narcissistic parents, kalian mungkin akan lebih cenderung dengan bertemu orang yang NPD lagi, karena that's what looks familiar to you. Dan we seek, dan gue sering emphasize banget bahwa kita tuh we tend to attract someone who has the same psychological wounds as us gitu.
Dan itu yang harus benar-benar kita well aware. Saat kita memiliki childhood trauma, we have to be aware kayak what kind of parents red flag yang ada come appear gitu. Dan di situ we tend to attract the same red flag sama apa yang parents kita punya. Ciri-ciri dari NPD itu sendiri sebenarnya kalian bisa Google it. Cuman dari psikolog yang datang ke book launch itu, beliau menyebutkan beberapa traits NPD. Yang pertama itu tuh dia selalu kayak nggak pernah mau salah. Untuk saying sorry aja tuh dia nggak mungkin, kayak oh my god, gak mungkin dia bilang sorry itu yang pertama. Terus yang kedua, dia selalu pointing out people's mistake. Dia selalu kayak, enggak itu bukan salah gue kok, emang dianya kayak begini, dan dia gak pernah mau mengaku salah. Dan ini related sama dia gak akan pernah saying sorry. Terus yang ketiga, dia manipulative atau gaslighting atau apa aja gitu. Guilt tripping juga one of them. Jadi kayak dia selalu nge-manipulate the situation. Gimana caranya tuh, ini tuh bukan salah gue gitu. Jadi misalnya nikah sama orang NPD, terus abis kayak gitu tuh dia tuh jadi jatuh miskin itu tuh menyalahkan istrinya bahwa ya lu nya pembawa sial, gue jadinya hidup kayak begini, lu emang cewek nggak benar, lu emang cewek nggak berguna, dasar lu mendingan aja. Nah itu seperti itu NPD. Padahal ke kolapsan bisnisnya dia itu disebabkan oleh diri dia, tapi dia menyalahkan istrinya bahwa katanya istrinya itu pembawa sial lah, bahwa istrinya itu tuh gak berguna, istrinya tuh cuma membawa mudarat, bawa segala macam. Dan yang keempat adalah dia selalu mencari seseorang untuk dibully gitu. Dan dia tuh sangat pintar untuk mencari seseorang untuk dibulinya. Jadi maksudnya dibully ini tuh karena dia tuh butuh power, maka untuk reinforcing that power dia harus mencari seseorang yang punya low self esteem or self worth. Karena mereka dikatain apapun mereka mempercaya itu bahwa mereka tuh ya lemah dan gak mungkin mereka akan memberontak atau kayak gimana, karena itu apa yang mereka percaya. Dan kelemahan yang dipunya dari pasangan tersebut tuh reinforcing ke narsistikannya dia, bahwa gue tuh emang powerful, gue tuh gak pernah salah, gue tuh ya narsistik lah gimana gitu ya. Intinya jadi selalu akan mencari korban untuk dibully gitu. Jadi hidup itu selalu mencari korban, kok korban ini udah gak bisa, dia cari lagi korban yang kayak gitu. Dan yang selanjutnya gue lupa kalau gak salah ini yang kelima. Apa yang kelima ya kalau gak salah, gue lupa banget ya. Intinya yang kelima, dia kalau misalkan marah itu tuh bener-bener ya intinya meregulasi emosinya itu sangat tidak baik. Entah dia berkata kasar, atau dia mukul kalian, atau mereka kayak lempar barang lah segala macam. Intinya emotional regulationnya kurang. Terus apalagi ya, mungkin gue akan insert di sini lah ya, traits yang NPD punya. Dan juga cheaters gitu deh, intinya kayak mereka selingkuh juga. Terus kayak alasan selingkuhnya tuh biasanya adalah kayak ya istri gue tuh nggak nge-serve gue dengan baik gitu, kayak gitu. Jadi kayak intinya, dan I've been spending my life with the narcissistic, so I just know. Dan gue agak sedikit ngasih tuh kayak based on what I observe in the real life gitu ya, dari my own experience, ya cenderung kayak ya gue selingkuh karena ya lu nggak ngebutuhin apa yang gue butuhin gitu. Sesimpel misalnya cuman karena lupa bawa sendok doang, itu ngerasa kayak oh my god, gila ya lo nggak suportif sama gue, oh gila ya gue tuh diginiin banget sama lo, ini gue harus cari cewek ya lu lagi. Balik lagi ke manipulasi gitu kan ya, lagian lu gak nyiapin gue ini, gue tuh harusnya digini-giniin, dia tuh gak nge-serve gue segini. Jadi kayak punya high self importance yang tinggi banget, kayak gue tuh paling important. Kalau misalnya lu gak kayak gini, oh lu gila sih, langsung marah kayak gitu. It's not for the diagnose ya, intinya ini harus dari ahli juga. Cuman intinya kita harus mengetahui, harus being aware aja kalau udah ada traits-traits seperti ini, lebih baik untuk dihindari. Begitu ya para wanita-wanita. Dan gue juga sebagai seorang wanita yang sedih banget kalau misalnya ada seseorang kena narcissistic abuse dan mereka nggak nyadar. Sedihnya tuh adalah mereka nggak nyadar, yang ngebuat mereka tuh mikir bahwa ini adalah suatu hal yang familiar dan yang biasa aja sebenarnya gue di abuse kayak gini karena dari kecil udah di abuse gitu. Oh my god, please wake up gitu ya. Gue pengennya kalian kayak aware sama hal ini, dan jangan sampai kalian live miserable life just because you choose the wrong partner. Dan gue juga I'm a huge believer that your partner is the best investment in your life. Jadi be careful to choose someone who you were gonna marry with. Okay, so thank you so much for watching and see you on the very next video. Bye.